Oke, baik. Melanjutkan video yang sebelumnya, di sini kita disuruh membuat momen bending diagram ya, atau bending moment diagram BMD. Kalau kalian lihat soal seperti ini, kalian nggak usah panik, nggak usah frustasi, pusing, ataupun gantung diri ya. Oke, yang pertama seharusnya kita harus menghitung RAV, RBV, RCV, RDV, RS1, RS2, dan momen maksimum serta X-nya juga. Kalian bisa lihat perhitungannya di video pertama saya. Di sini RAV sudah diketahui ya. Oke, lanjut. Untuk membuat BMD, pertama kita ambil dari A sampai S1, S1 sampai S2. Lalu yang terakhir di S2 sampai D ya. Oke, kita buat free body diagramnya. Di sini ada tumpuan itu arahnya ke atas dan sendi itu bisa ke bawah dan ke atas. Oke, ini sendinya ke atas ya karena di sini nggak ada tumpuannya, jadi kita sendinya itu berperan sebagai tumpuan. Oke, kita masukkan hal-hal yang diketahui tadi, RAV, RBV sampai X-nya. Nah, untuk mencari momen A itu nilainya adalah 0 ya, karena momen itu rumusnya adalah gaya dikali lengan, sedangkan A ini di sini nggak ada lengannya, hanya ada gaya, berarti ya RAV dikali 0 sebenarnya, jadinya 0. Lalu MB di sini ada lengannya dengan jarak 20,5. Berarti di sini ada gaya apa aja? Ada gaya VA sama Q dengan jarak 20,5. Oke, berarti rumusnya ada RAV ya, searah jarum jam karena ke titik B dikali 20,5 jaraknya. Lalu di sini ada beban Q ke titik B itu berlawanan, jadi negatif setengah QL kuadrat. Lalu kalian masukkan aja RAV nilainya sekian, jaraknya juga sekian, masukkan saja setengah dikali Q kecilnya 15 dikali jaraknya 20,5 kuadrat. Masukkan, lalu kalian ini dikalikan dulu ya, baru dijumlahkan pengurangannya. Ketemu negatif 248,87 ton meter. Lalu ke MS1, di sini ada lengannya. Sebenarnya kalian kalau ngitung dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri juga bisa ya. Di sini tuh sebenarnya nggak ada lengannya, jadi MS1 harusnya 0. Tapi saya ngitung dari kiri dulu. RAV searah jarum jam ke titik S ya, naik positif dikali 26. 26 itu 20,5 tambah 5,5. Terus di sini ada Q itu arahnya ke bawah ya. Ke titik S itu kan berlawanan jarum jam. Jadi negatif QL kuadrat setengah QL kuadrat maksudnya ditambah di sini ada VB ke titik S kan karena ini arahnya ke atas di searah jarum jam ya muternya dikali jaraknya 5,5. Ya, sekarang kalian masukkan aja RAV sekian, Q-nya berapa, L-nya berapa tadi. L-nya itu jaraknya 20,5 tambah 5,5. Lalu ada RBV dikali 5,5 ya. Kalian kalikan dulu baru jumlahkan. Lalu ketemu lah hasilnya adalah 0 kan. Atau bisa juga kalian nggak usah ngitung langsung S1 itu sama dengan 0 sebenarnya. Karena di sini tuh nggak ada lengannya. Udah habis ya. Lalu yang ini MS1 sama dengan 0 tadi udah ya. Setelah itu ME ada lengannya nih. Ada gaya S1 sama lengan dari S1 ke E. Nah, gayanya ke titik E kan ini searah jarum jam. Jadi positif ya, R1 kali 4. Lengannya 4 meter. Lalu kalian masukkan 4 kali 4, 16 ton meter. MS2 tentunya 0 ya. Karena di sini udah N. Udah finish. Harusnya 0. S1 atau kalian bisa ngitung juga dari kiri ke kanan. S1 ke S2 arahnya ke atas, arah jarum jam positif dikali jaraknya 8. Terus P1 itu berlawanan dengan jarum jam, P negatif dikali jaraknya dari base E ke S2 4 meter. Oke, 4 kali 8 itu 32, dikurangi 8 kali 4, 32, hasilnya 0 tentu saja. Oke, lalu dari titik S2 sampai ke titik D, sini kita gambar free body diagramnya dulu biar tidak keliru ya. Nah itu S2 tentunya tadi udah diketahui ya, RS2 itu 0 momennya.
Lalu titik ke titik MC. MC di sini ada gaya S2 dan lengan 3,5 meter. Ke titik C kan motornya berlawanan jarum jam nih, S2-nya negatif ya, dikali 3,5. Nah, ketemu 14 ton meter. Lalu untuk ke titik F, momen F ya, di sini ada gaya S2 sama C. S2 ini berlawanan jadi negatif, dan C ini searah ya, jadi positif. Dikali jaraknya. Untuk S2 ke F jaraknya 3,5 ditambah 8,4 itu 11,9. Lalu untuk RCV ke F itu jaraknya 8,4 ya, tinggal dikali aja. Kalian berkalian dulu baru dijumlahkan. Oke, masukkan. Di sini kalian masukkan aja dikali lalu dijumlahkan ketemu momen di titik F itu 23,16 meter. Lalu di titik D ini harusnya 0 ya. Kalian bisa langsung 0 atau mungkin kalau mau ngecek ragu-ragu kalian bisa ngitung juga dari kiri ke kanan. Oke, di sini ada gaya S2, C, dan F. Lengannya itu sekian ya panjangnya. Terus LS2 ke titik D kan berlawanan arah nih. Jadi negatif ya. Dikali jaraknya 3,5, 8,4 ditambah 7,4, satuannya 19,3 ke titik D. Lalu RCV ini kan searah jarum jam ke titik D-nya. Jadi positif dikali jaraknya dari titik C ke D 16,8. Lalu ini ada P2 ya, P2 ke titik D ini jaraknya 7,4. Ini berlawanan jarum jam jadi negatif. Lalu kalian masukkan aja dan jumlahkan ketemu hasilnya adalah 0 ya. Oke, setelah itu kita akan menggambar bagaimana caranya menggambar BMD-nya. Kalian gambar ulang seperti ini soalnya ya, dengan jarak yang pas juga sesuai skala. Lalu kalian buat garis bantunya ini ke bawah, vertikal ya. Lalu buat garis normal, kalian boleh letakkan di mana aja, yang penting kalian muat di bukunya. Nah, kalian masukkan hal-hal yang udah diketahui tadi, momennya berapa, MA sampai momen maksimumnya. D juga. Nah, di sini ada X ya, 9,4 itu maksudnya dari jarak 0 sampai 9,4 meter. Itu adalah jarak momen maksimum. Lalu untuk momen maksimum, ini kan positif. Kita asumsikan, maksudnya kita buat perjanjian kalau positif itu ke bawah ya, arah panahnya. Dan negatif ke atas untuk momen. Oke, karena ini positif, jadi kita arahkan ke bawah dari sini. Ini adalah titik 0 ya, garis normalnya. Ke sepanjang 668,4 ton meter. Jadi dari sini ke sini tuh 668,4 ton meter. Kalian skalatis aja bikinnya. Lalu kedua, di sini ada MB ya. MB itu negatif berarti ke atas, 248,87 ton meter. Dari sini ke sini 248,87 ton meter. Lalu selanjutnya ada di titik E, E10 jadi nggak usah ya. ME 16 ton meter karena positif arahnya ke bawah. Lalu ada MSD juga 0, nggak usah digambar. 0 itu nggak ada arahnya. MC ya, ini MC negatif ke atas ya, sepanjang 14 ton meter. Lalu ada MF ini positif ke bawah, sepanjang 23,16 ton meter, dan MD itu 0, nggak usah. Nah, kalian tinggal tarik garisnya, karena ini beban rata, jadi jangan kaku dan tegak lurus ya. Ini melengkung ya, kritis. Nah, untuk beban rata, untuk area A sampai S1 itu nggak boleh tegak lurus ya. Lalu untuk area S1 sampai D, ini karena nggak ada beban beratanya, jadi ini lancip dan tegak lurus. Kalian tarik garis-garisnya, ini seperti ini. S1 0, tarik ke bawah sampai E, terus juga 0 lagi, berhenti di sini, lalu tarik ke sini lagi, tarik ke sini. Nah, full karena ini nggak ada, full terus gini. Jadi cara ngambil seperti itu, kalian masukkan angka-angkanya. Ini yang ke bawah positif ya tadi ya, yang ke atas negatif. Setelah itu kita akan membuat SFD-nya, shear force diagram ya, atau biasa kita sebut dengan gaya lintang. Seperti biasa kita masukkan hal-hal yang diketahui dulu. Yang pertama,
ya, kita masukkan lagi. Untuk mencari SFB, yang pertama adalah mencari DA atau gaya lintang di titik A itu sama dengan RAV ya. Karena ini arahnya ke atas, jadinya RAV 141,61 ada gaya RAV. Lalu di titik B ada B kiri dan B kanan nih karena ada beban berata. Gayanya apa aja? Ada gaya RAV dan gaya beban berata sepanjang 20,5. Jadi ini DA tadi kan udah ya. DA dikurangi Q besar 15 kali 20,5. Maka ketemu hasilnya negatif 165,89 ton. Arahnya ke bawah ya untuk DB kiri. Lalu ada DB kanan ada kayak RBV ya. Kalau ke atas itu positif ya karena kita udah buat perjanjian. Kalau anak panah ke atas itu kita buat notasi positif dan ke bawah negatif ya. Nah, DB kanan kan ada RBV nih. Berarti gayanya ke atas, RBV ke atas ya. Berarti rumusnya ada DB kiri ditambah RBV. Ketemu 86,5 ton, arahnya ke atas ya karena positif. Lalu untuk mencari DS1, DB kanan ya, karena kita udah ngitung di sini. Terus kita harus menghitung S1 ini. S1 ada gaya ke bawah, RS1 ya, besar 4 ton. Dan gaya Q. DS1 besarnya 4 ton. Oke. Setelah itu ada DE. DE rumusnya DS1 dikurangi P1. Karena di sini ada gaya P ya. Berarti kalau ke bawah kan negatif ya. Berarti DS1 min P1. Biasanya min 4 ton negatif berarti ke bawah. Lalu ada DS2. DS2 di sini ya. Ada gaya DE tadi udah kita hitung. Dan ada gaya tumpuan S2-nya. Ini ke atas dan ke bawah ya. Sebesar 4 ton. Berarti kita tambah 0 DE tadi kan min 8. Min 4 dan min 8. Min 8 ditambah 4. Ya hasilnya min 4 ton. Oke. Lalu kita ke DC ya. DC adalah rumusnya DS2. Ini ditambah RCV karena ada gaya tumpuan itu ke atas. Min 4 ditambah 4,4 ton. Lalu ada DF. DF di sini ada gaya apa aja? Ada gaya DC sama ke bawah itu negatif P. Oke, DC kurangnya 7,5 3,1. Lalu ada DD. DD di sini ada gaya DF sama tumpuan ke atas. Min 31, 3,1 ditambah RDV-nya berapa? 3,1, 0. Oke, kalau nggak ketemu 0 berarti kalian cek lagi hitungannya dari awal. Lalu kita menggambar diagram gaya lintangnya. Sama seperti tadi, kalian gambar ulang ini sesuai skala ya. Terus kalian bikin garis bantunya dan garis normalnya. Masukkan hal-hal yang diketahui tadi. DD, di sini ada DA, positif kan ke atas nih. Oke, ini ke atas. Lalu ada DB kiri ke bawah ya. Terus ada DB kanan juga nih, berarti masih di DB ke atas. Nih ya, lihat arah panahnya ini. Lalu DS1 4 ton ya, karena lebih kecil jadi kita bikin panahnya kecil. DE juga sama 4 ton, panjangnya sama ke bawah tapi DS2 juga 4. Oke, sama-sama ke bawah. DC positif nih ke atas. Nah, di sini ke atas. Terus DF ke bawah 3,1 ton. Dan DD 0. DD 0 gak usah digambar. Lalu kalian bikin gaya resultannya ya. Nah, arahnya dari sini, terus ke sini, ke atas, ke bawah sini, ke sini. Anak panah ini ya. Lalu terakhir di titik 0. Dan seperti inilah gambar SFD-nya. Oke, sudah selesai. Semoga bisa dipahami ya. Next untuk video selanjutnya kalian tunggu aja dan jangan lupa follow untuk video terbaru saya ya. Terima kasih.